Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendra Abdi, SHMH. Saya adalah dosen Prodi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Sarimulia. Video ini merupakan bagian dari PDD UKT-TPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya juga mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dengan kode mata kuliah UniSHM HK026 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah HTN mempelajari konsep, teori, asas, dan norma hukum yang mengatur organisasi negara, sistem ketatanegaraan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara, hubungan antara lembaga negara, serta lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mata kuliah ini bertujuan membentuk kompetensi mahasiswa dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum tata negara sebagai landasan penyelesaian persoalan ketatanegaraan sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan praktik ketatanegaraan, serta nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan supremasi konstitusi di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu pertama, menguasai konsep dasar ilmu hukum, asas dan teori hukum tata negara. Yang kedua, menguasai sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan ketatanegaraan secara kritis, logis, dan sistematis. Yang keempat, mampu memberikan argumentasi dan solusi hukum terhadap isu-isu ketatanegaraan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara yaitu 1. Menjelaskan konsep, ruang lingkup, sumber, asas, dan perkembangan hukum tata negara. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip konstitusi, sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kedudukan, fungsi, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menganalisis penyelenggaraan pemerintah daerah, hubungan pusat dan daerah, serta dinamika ketatanegaraan dalam negara kesatuan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi permasalahan hukum tata negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan penyampaian materi dan 2 pertemuan dalam bentuk evaluasi berupa ujian setengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini pun juga menggunakan pembelajaran cooperative learning, ceramah maupun dengan small group discussion. Bentuk pembelajarannya pada mata kuliah ini juga menggunakan blended learning berupa tatap muka ataupun dengan online. Media yang digunakan dalam program ini juga bisa berupa dari Zoom meeting maupun LMS dan WhatsApp group. Dalam pendidikan penilaian, mata kuliah ini ada beberapa aspek, yaitu penilaian dalam kuis dengan bobot 10%, tugas dengan 20%, UTS 30%, dan UAS 30%, serta aktivitas partisipatif 10%. Dengan demikian, pengantar pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam pokok bahasan tugas pokok lembaga negara legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Baik.
Hari ini kita ada di pertemuan ke-9 ya. Jadi minggu kemarin kan kalian sudah sudah selesai UTS ya. Jadi hari ini adalah kita perdana di pertemuan dengan Bapak. Karena pertemuan sebelumnya itu bersama dengan Bu Nikmah. Nah, jadi karena ini pertemuan perdana saya di pertemuan ke-9, jadi saya harapkan di pertemuan 1 sampai 8 itu sudah bisa memahami. Dan ini jadinya dengan materi baru. Meskipun ini dalam satu kesatuan materi hukum tata negara ya. Baik, di dalam pertemuan kali ini melihat dari RPS yang Prodi buat, khususnya saya sendiri yang membuat, ini ada 2 pertemuan dengan pembahasan yang sama. Di pertemuan 9 dan pertemuan 10, karena memang banyak sekali materi yang akan disampaikan. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari materi hari ini yang ingin disampaikan adalah agar mahasiswa mampu dan mengerti tentang lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga ada ketercapaiannya bagaimana nanti kita ada metode ceramahnya, dan juga kalian nanti di akhir dari pertemuan juga bisa ada penugasan nanti ya, ada membuat makalah. Materinya juga cukup banyak kalau saya lihat di RPS ini. Nah, ini ada beberapa yang bisa kalian lihat materi-materinya dari tentang kelembagaan negara tersebut. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, ada MPR, ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial. Baik, untuk pertama kita akan memasuki materi tentang DPR. Sebelum mulai materi tersebut, kita berdoa sejenak dulu agar materi hari bisa terserap dengan baik. Kepada semuanya, mohon merenungkan untuk berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke. Ini saya sampaikan materi PPT-nya. Ya, karena materi pertama tentang DPR, apa kalian tahu ini gedung apa? Tidak tahu? Belum tahu? Ini adalah gedung DPR yang berpusat di Ibu Kota ya. Baik, tujuan umumnya adalah tentang DPR itu sendiri. Biasanya DPR itu hanya penyebutan di negara Indonesia. Tapi kalau di luar negeri biasanya legislatif. Kalau kalian mendengar tentang masalah legislatif, berarti adalah DPR-nya yang ada di Indonesia. Kalau legislatif cuma pembahasan saja berbeda ya. Tujuan umumnya adalah ini. Badan legislatif dalam sistem ketenaganegaraan disebut dengan parlemen. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Parlemen merupakan lembaga perwakilan politik yang menjadi salah satu unsur kekuasaan dalam setiap pemerintahan modern. Nah, jadi ketika kita membaca tentang masalah DPR, saya yakin apakah kalian juga sudah di tahun 2024 sudah melakukan pencoblosan? Sudah ya, berarti sudah pernah mencoblos anggota DPR RI khususnya ya. Di DPR itu ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi legislatif. Apa itu fungsi legislatif? Yaitu membentuk undang-undang. Pelaksanaannya seperti apa? Menyusun program legislasi nasional, ada mengajukan rancangan undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang bersama dengan presiden.
Ini juga jelas tertera di dalam Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Nah, kalau bicara fungsi anggaran, bicara tentang APBN. Nah, karena ini kan menyangkut dari Sabang sampai Merauke, maka salah satu fungsi DPR adalah menyusun anggaran belanja negara. Ruang lingkupnya ada membahas rancangan APBN itu yang diajukan Presiden dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap APBN tersebut. Jelas juga tertera ini dalam Undang-Undang Dasar pasal 23, pasal 20 ayat 1. Nah, kalian mungkin bisa nanti melihat ya di dalam Undang-Undang Dasar pasti ada jelas sekali tentang fungsi anggaran tersebut. Terus juga ada fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan apa itu? Dilakukan terhadap pelaksana undang-undang, pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah, program pembangunan nasional. Kemudian DPR juga tidak serta-merta hanya itu saja, tapi ada fungsi tambahan, yaitu ada fungsi penjaringan aspirasi, yang dimana adalah DPR sebagai pusat aspirasi dari rakyat. Makanya bahwa suara di DPR adalah suara rakyat. Itu yang menjadikan fungsi tambahan DPR. Terus ada juga di dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar, ini punya DPR tuh tidak hanya punya fungsi tapi punya hak juga ya. Yang pertama adalah hak interpelasi. Hak interpelasi ini ada meminta keterangan ketika ada suatu kebijakan dari pemerintah terhadap keputusan apapun, maka DPR punya hak interpelasi. Apa itu? Hak anggota parlemen untuk meminta keterangan keterangan dari pemerintah terkait pelaksananya bagaimana kebijakan itu dibuat. Karena apa? Karena kebijakan yang dibuat itu adalah untuk keseluruhan rakyat Indonesia. Makanya ketika ada sesuatu, DPR harus menanyakan tersendiri bagaimana kebijakan itu dibuat, apa dampaknya itu terbuat. Itu termasuk hak interpelasi, ya. Terus hak angket. Hak angket itu adalah merupakan hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri dengan membentuk panitia angket, kemudian panitia melaporkan hasil penyelidikan kepada badan legislatif. Ini akan terjadi ketika suatu kebijakan itu punya permasalahan besar di dalam rakyat Indonesia. Maka pemerintah, dalam hal ini adalah legislatif, DPR, memanggil pelaksana dalam kebijakan tersebut untuk menanyakan bagaimana kebijakan ini dikeluarkan, apa dampaknya terhadap nasional, apakah bermasalah atau tidak. Ketika hak angket ini dikeluarkan, maka ini adalah biasanya kebijakan itu akan bermasalah. Kebijakan itu bermasalah di masyarakat, maka dikeluarkanlah hak angket tersebut. Yang ketiga ada hak mosi. Mosi ini adalah merupakan hak kontrol dari parlemen, hak ketidakpercayaan parlemen kepada kebijakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Hak ini biasanya dilaksanakan di negara sistem parlementer kayak kita ini. Ketika mosinya tidak percaya terhadap pada kebijakan pemerintah, ya sama akhirnya. Keterkaitan antara dua ini menjadikan satu kesatuan. Perlu adanya diskusi mendalam terhadap suatu kebijakan tersebut. Jangan sampai check and balances antara lembaga itu tidak berkesinambungan atau tidak berkaitan. Fungsi check and balance itu adalah supaya apa yang dikeluarkan itu menjadikan kebijakan nasional yang tidak ada permasalahannya. Makanya fungsi check and balances juga sangat perlukan di antara lembaga-lembaga negara. Kalau misalnya ada suatu kebijakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka DPR tetap akan memanggil pemerintah dalam hal ini untuk menanyakan sesuatu ataupun juga memberikan informasi ataupun juga memberikan teguran. Apa sih yang menjadi permasalahan terhadap kebijakan tersebut ya? Jadi ada 3 tadi, ada namanya hak interpelasi, ada namanya hak angket, ada namanya juga ada hak mosi ya. Kita lanjutkan dulu ya, nanti kita akan diskusi di akhir pembahasan. Nih, yang sering bertanya, berapa sih Pak anggota DPR? Sejauh ini anggota DPR kita ada berjumlah 560 orang. Nah, jadi cukup banyak ya dalam gedung tadi itu anggotanya ada 560 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden
Masa jabatannya jelas 5 tahun sama dengan presiden, makanya setiap kali ada pemilu ada pemilihan presiden, ada pemilihan DPR, ada pemilihan DPRD. Nah, ini karena setiap 5 tahun sekali selalu berbarengan. Di dalam DPR itu sendiri ada namanya praksi ini. Mungkin di antara kalian sering dengar berita namanya tentang praksi. Tapi juga banyak yang tidak tahu apa sih praksi itu. Nah, di sini ada praksi adalah kelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik yang memiliki tujuan dan pandangan politik yang sama dalam menjalankan tugas DPR. Praksi merupakan alat kelengkapan DPR yang berfungsi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Jadi satu himpunan, satu partai itu dijadikan satu. Maksudnya di dalam anggota DPR itu ada beberapa praksi di sana. Praksi itu adalah anggota dari partai. Nah, ya. Karena apa? Dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dan menentukan perolehan kursi di DPR. Jadi tidak semua partai politik itu gabung atau ada duduk di dalam DPR. Tidak semua. Harus ada seleksinya terhadap menjadikan praksi di dalam anggota DPR ya. Terus praksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR. Memang kalau kita ketahui ya, banyak sekali ya dalam satu gedung DPR itu 566 anggota dengan beberapa partai politik. Tapi harusnya memang tujuannya adalah sama nih, mengoptimalkan pelaksanaan dan wewenang tugas DPR itu sendiri. Yang kita sudah sebutkan di awal tadi, tugas DPR itu karena kursi legislatifnya juga lumayan banyak, jadi harusnya ini menjadikan optimisasi ketika praksi-praksi itu digabungkan duduk dalam satu gedung DPR ya. Terus praksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli. Sekretariat jenderal DPR menjadikan sarana prasarana anggaran, semuanya harus disiagakan. Jadi apapun yang ada di praksi itu disediakan dulu sama negara. Terus ketentuan lebih lanjut ini juga ada di dalam peraturan DPR tersebut atau internalnya mereka tersebut ya. Jadi kesimpulannya adalah DPR merupakan lembaga negara memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini sudah jelas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki kedudukan yang strategis, sangat strategis sekali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat Indonesia. Jadi memang ketika kita bicara tentang DPR, maka mereka adalah aspirasi rakyat seluruh Indonesia. Sekian pembahasan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Baik, silakan. izin bertanya. Apa fungsi DPR yang Bapak sampaikan tadi? Ada menyebutkan salah satunya fungsi legislasi, di mana DPR membentuk rancangan undang-undang bersama Presiden. Pertanyaan saya, apabila DPR membuat RUU tetapi Presiden tidak setuju, bagaimana kelanjutan RUU tersebut? Sekian Pak, terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena di dalam pembahasan kita hari ini memang tujuan fungsi dari DPR tersebut adalah fungsi legislasi, yang artinya bisa membuat RUU undang-undang menjadi undang-undang. Nah, salah satunya juga adalah dengan membahas bersama Presiden. Ini tentu adalah bersinambungan antara legislatif, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dan hal ini yang dibentuk oleh Presiden. Nah, bagaimana ketika ada permasalahan RUU itu sudah dibahas dengan anggota DPR, tapi Presiden tidak setuju. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar, coba kamu nanti lihat di rumah ya. Di dalam Undang-Undang Dasar nomor 2, pasal 20 ayat 5 menyebutkan ketika pembahasan ini sudah terjadi di antara Presiden dan DPR tetapi Presiden tidak setuju, maka dalam jangka waktu 30 hari undang-undang itu tetap bisa disahkan. Karena apa? Satu lagi fungsinya adalah fungsi DPR adalah fungsi legislatif. Fungsi legislasi dan membuat undang-undang. Tanpa ada persetujuan dengan Presiden pun juga bisa diundangkan.
Begitu jawaban sesuai dengan sumber hukumnya pasal 20 ayat 5. Ya, sudah jelas? Jelas, Pak. Ayo. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Bagaimana cara menghitung perolehan kursi hingga suatu partai dapat membentuk dan menjadi anggota fraksi di DPR? Oh, gitu. Baik. Pertanyaan juga tadi mungkin saya belum membahas tentang bagaimana penghitungan tentang fraksi tersebut ya. Jadi penghitungan fraksi tersebut itu dari total suara partai keseluruhan secara nasional dibagi dengan total suara nasional. Jadi misalnya partai A memperoleh suara nasionalnya adalah 4 juta dibagi dengan jumlah total suara pemilu Indonesia. Misalnya jumlahnya adalah 100 juta misalnya, dikalikan 100. Maka akan dapat angkanya. Persentasinya di tahun 2024 yang bisa menjadikan anggota dalam fraksi DPR itu adalah minimal 4% dari total suara nasional. Nah, jadi tidak serta-merta bahwa setiap yang dicalonkan itu akan menjadikan setiap calon anggota parlemen dari partai politik bisa masuk jadi anggota duduk dan bekerja di anggota DPR. Tetapi harus ada hitungannya tersebut, yaitu jumlah suara partai secara nasional dibagi jumlah total suara nasional dikalikan 100. Thresholdnya adalah di tahun 2024 itu 4%. Jadi tidak ada beberapa partai yang tidak bisa masuk di duduk di parlemen atau di anggota DPR gitu. Ada lagi atau sudah cukup? Ya, sudah cukup jelas? Jelas ya. Nah, sebelum saya tutup hari ini, karena kan ini pembahasan banyak ya, pembahasan sangat banyak. Jadi saya harapkan nanti kalian bikin kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang, bikin makalah tentang temanya adalah lembaga negara apapun, entah tadi lembaga negara mana. Nah, usahakan nanti juga makalahnya harus memuat dengan beberapa unsur. Ada misalnya pembahasannya bagaimana nanti, terus kesimpulannya seperti apa. Nanti kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Semoga bisa ketemu di minggu depan ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah benar. Saya akhiri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.